يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المرسلين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة السادة الأقطاب معادنا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المرسلين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui. Tak lupa juga untuk memberikan salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya, Hikmawati Hasan, akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu majelis taklim dari Majelis Taklim Darul Muhibbin. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga terus semangat meski saat ini sedang melaksanakan puasa ya. Hadir juga bersama-sama kita yaitu Ustadz Alvan Fuadi sebagai narasumber. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, topik yang akan kita bahas yaitu menyongsong kemenangan. Dan nanti saya akan berikan kesempatan buat ibu-ibu majelis taklim Darul Muhibbin untuk bertanya langsung kepada Ustadz ya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Alvan Fuadi memberikan tausiah singkat tentang topik kita yaitu menyongsong kemenangan. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
زين الوجود صاحب المقام المحمود معدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمتي وأصلح شؤونهم يا بر يا ودود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya ibu-ibu Majelis Ta'lim Darul Muhibbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, sehingga nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana daripada nikmat tersebut dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya mau kita hitung nikmat Allah, enggak akan terhitung. Kalau seandainya mau kita hitung-hitungan dengan kita punya amal baik, dengan kita punya dosa, enggak usah hitung-hitung. Ya, maka dari itu ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis ta'lim, maka nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, maka pakai di dalam mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah. Karena dikatakan bahwasanya laulaka ya zinatal wujudi mataba aishi wala wujudi. Laulaka ya zinatal wujud, kalau bukan karena engkau ya Allah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, mataba aishi, apa enaknya hidup? Apa artinya hidup kalau tanpa ikatan kepada Rasulullah? Apa artinya hidup kalau tidak ada ikatan kepada Allah? Ya, maka yang dikatakan mataba aishi wala wujudi. Ya, yang pembuat syair ini adalah salah satu ulama besar dari karangan para habaib, mengatakan seperti itu. Laulaka ya zinatal wujudi, kalau bukan karena engkau ya Nabi besar Muhammad, apa enaknya aku hidup? Sedangkan aku tahu solat gara-gara Nabi Muhammad. Kami tahu puasa sebabnya Nabi Muhammad. Kami tahu solat gara-gara Nabi Muhammad. Kami tahu zakat semua dari asbab Nabi Muhammad. Maka dari itu ma'asyiral hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, khususnya ibu-ibu Majelis Ta'lim Darul Muhibbin, maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang paling baik adalah tidak hanya terlintas dari mulut mengucap alhamdulillah, walakin akan tetapi kita pakai untuk menggapai ikatan kepada Allah, ikatan kepada Rasulullah. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya in kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kita dalam satu kenikmatan Allah, far'aha, jaga itu nikmat. Ya. Karena sesungguhnya kalau kita tidak jaga itu nikmat, tuzilun ni'am, maka akan hilang daripada nikmat-nikmat Allah. Ya. Sudah dikasih nikmat sehat, pakai di dalam kebaikan. Sudah dikasih nikmat kesempatan, pakai di dalam kebaikan. Kalau seandainya kita lalai dari nikmat-nikmat tersebut, maka itu yang bakal menghilangkan nikmat dari Allah. Ya. Kemudian pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini jangan salah ucap. Ya, ada nikmat, ada nikmat. Ya. Kalau nikmat itu di awal nikmat, di akhir dosa. Itu nikmat. Kalau nikmat di awal enak, ya, di awal bahagia, di akhir dapat pahala. Ya. Contoh nikmat apa? Nikmat contoh minum khamar, di awal enak, di akhir dosa. Ya. Zina pun sama seperti itu. Tapi kalau nikmat di awal hebat, nikmat, bahagia, senang, gembira, dan di akhir mendapat pahala. Ya, masuk di dalam kita punya tema pada hari ini, yaitu menyongsong daripada kemenangan. Dikatakan di dalam syair, laisal id liman thawbuhu jadid. Bukanlah Idul Fitri gara-gara bajunya baru. Innamal id, akan tetapi Idul Fitri liman thawabuhu yazid, kepada orang yang bertambah pahalanya. Ya, jadi bukan Idul Fitri itu kepada setiap orang tanda bahwasanya oh ini dia baju baru, oh ini dia mobil baru, oh ini dia begini. Jadi menggapai bahwasanya itu Idul Fitri lah, ya. Jadi Idul Fitri yang sebenar-benarnya adalah kembali ke dalam keadaan suci, yang mana keadaan suci tersebut kita bisa pakai terus sampai ketemu Idul Fitri berikutnya. Jadi bertakwa kepada Allah tidak hanya tidak hanya di bulan suci Ramadan. Kadang kita mau bertakwa sama Allah di bulan suci Ramadan, ya. Uang enak keluar tuh di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan lain berat. Ya. Senyum enak dilebarkan ketika di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan lain cuek. Ya. Kadang begitu, ya. Di bulan suci Ramadan baru mau buka Al-Qur'an, di bulan-bulan lain disimpan di bawah. Ya, ini yang sangat prihatin. Ya, apakah Islam itu hanya di bulan suci Ramadan? La.
Al-Islam ya'lu fala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa melambungi itu Islam. Ya, maka dari itu setelah lepas dari Idul Fitri jangan lepas juga salat jamaah. Jangan lepas juga baca Quran, ya. Jangan lepas juga siaran RRI setiap maghrib. Ya, jadi terus kita dakwah ya, karena dakwah itu orang semua dituntut dakwah sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya yang pakai peci, enggak hanya yang pakai sorban, pakai imamah, enggak. Semua wajib dakwah kata Allah. Ya, yang mau dia pekerjaan itu apakah wajib dakwah? Apa itu dakwah? Mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka orang ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Ya, sama dengan kita punya moderator punya nama ya. Bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Buah daripada kebaikan. Ya, ajak orang itu dengan hikmah buah kebaikan. Bagaimana? Contohkan bagaimana cara minum sehingga orang ikuti kita punya cara minum. Minum duduk. Orang bilang, oh subhanallah indahnya Islam dilihat kalau minum duduk, dia ikut duduk. Ya, setiap bertemu, assalamualaikum, subhanallah indahnya Islam kalau ketemu ada ucapan salam. Bukan ketemu, woi, nggak ada woi. Ya, ketemu assalamualaikum. Maka orang yang jawab diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib. Makanya dikatakan afsus salam, sebarkan salam. Ya, dari tanda-tanda ciri kiamatul kubra, kiamat besar adalah kurangnya orang Islam ketika bertemu mengucap salam. Ya, coba kita lihat sekarang sudah berkurang. Ya, khususnya diserui. Mungkin saudara kandung ya sudah lupa dengan salam. Ya, mungkin satu organisasi sudah lupa dengan salam. Ya, tahu-tahu langsung manggil nama. Ya, tahu-tahu langsung ngobrol. Jangan pernah ngobrol. Ya, di dalam salah satu kitab Bunda Khobat mengatakan jangan pernah memulai ngobrol kalau belum diawali dengan ucapan salam. Ya, jadi salam ya terlebih dahulu. Jangan sampai kita tidak salam. Nama ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya ibu-ibu majelis ta'lim, kita akan masuk ke dalam kita punya tema yaitu menyongsong daripada kemenangan. Ya. Kemenangan ini dikatakan inna fatahna laka fatham mubina. Ya, kemenangan itu yang sebenar-benarnya kita dapatkan ada kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Percuma, sungguh merugi orang yang keluar dari bulan suci Ramadan cuma hanya mendapatkan rasa lapar, cuma hanya mendapatkan rasa haus, cuma hanya mendapatkan baju baru tapi tidak dia dapatkan pahala yang baru. Tidak dia dapatkan ibadah yang ajib, ibadah yang dahsyat, ya, puasa yang lebih, salat berjamaah yang itu sungguh rugi. Kenapa? Dia belum bisa dikatakan Idul Fitri. Orang yang keluar dari bulan suci Ramadan tidak dapat ampunan Allah, tidak bisa dia dikatakan Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Fitri kembali dalam keadaan suci. Makanya dikatakan jangan pernah menghilangkan 3 pokok di dalam bulan suci Ramadan. Apa yang pertama adalah rahmat dari Allah, 10 pertama bulan suci Ramadan. Kemudian 10 kedua dalam bulan suci Ramadan adalah maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah. 2 ini harus kita sudah dapatkan karena kita sudah lewat daripada 2 dari 10 bulan suci Ramadan. Sudah lewat, sekarang sudah ke 10, tinggal 10 hari lagi, 9 hari lagi kita Idul Fitri. Berarti apa yang ketiga ini? Itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau sudah kita dapat 3 pokok ini baru kita bisa dikatakan Idul Fitri. Ya, karena Idul Fitri kembali dalam keadaan suci, ya. Bahkan dikatakan orang yang keluar daripada bulan puasa kemudian dia Idul Fitri bagaikan bayi yang baru lahir. Ya, mafid dzunub, enggak ada dosa. Ya, tapi kadang begitu, ya pulang dari sholat Id, ketemu dia punya keluarga, si itu begini, ya, si fulan begini, baru Idul Fitri kembali lagi dia buka pintu dosa, ya. Nah, maka dari itu masyarul hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga ya kita punya bulan suci Ramadan sehingga benar-benar kita bisa menyongsong daripada kemenangan. Ya, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Kalau hanya mendapatkan kemenangan di dunia ya gampang. Ya, tapi kemenangan di akhirat yang kita tidak tahu. Makanya Rasulullah mengatakan ada 2 nikmat yang didapatkan oleh orang yang puasa. Ada 2 nikmat. Ya, nikmat yang pertama yang dia dapatkan ketika berbuka puasa, pasti bahagia. Ya, yang dahulunya azan itu kalau bunyi kita bilang aduh sudah azan lagi. Sekarang kalau bunyi alhamdulillah sudah azan. Ya, itu bedanya di bulan suci Ramadan dengan di bulan lain. Bulan lain ketika azan, astagfirullah sudah azan lagi, baru saja kayaknya kita sholat ini. Ya, tapi kalau di bulan suci Ramadan, alhamdulillah udah azan. Ya, berarti udah mau dekat dalam berbuka puasa. Itu tanda kita senang kepada buka puasa. Ya, 2 nikmat yang kita dapatkan. Nikmat yang di akhirat apa? Nikmat diberikan izin untuk memandang Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, jadi orang yang puasa itu nikmat di dalam berbuka puasa dan nikmat diizinkan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kelak nanti di akhirat bagi orang yang senantiasa menjadikan puasanya dengan sebenar-benarnya puasa. Haqiqatus siyam kuffal jawari kullih. Ya, hakikat daripada puasa itu menjaga mempuasakan seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak hanya menahan rasa lapar dan rasa haus, melainkan menahan telinga, menahan mata, menahan kaki dari semua hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada menyongsong kemenangan ini adalah apa? Bersihkan dulu kita punya wadah. Ya, kalau sudah bersih itu wadah baru bisa ditaruh barang-barang yang unik, barang-barang yang baik, ya. Kita punya wadah kalau kotor nggak bisa kita menyongsong kemenangan. Apa itu wadah? Itu hati. Ya, percuma bajunya baru kalau hatinya nggak baru. Ya, baju lebaran bagus, baru, ya, indah, make up, masya Allah, tebal. Tapi ketika Idul Fitri, hatinya melihat orang, ih, bajumu jelek sampai. Padahal sudah Idul Fitri, ya, tapi kembali dia buka lembaran dosa yang baru. Ya, makanya dikatakan malam Lailatul Qadar itu, ya, nuzulul Quran itu, ya, di bulan suci Ramadan itu adalah malam penetapan, ya, kita punya amal-amal kelak nanti sampai ke tahun depan. Jadi kalau mau kita punya amal sampai ke tahun depan baik, jadikan 10 terakhir bulan suci Ramadan benar-benar kita Ramadan, ya. Benar-benar kita Ramadan. Apa sih sebenarnya Ramadan? Yumridud dzunub, ya, yang menyakitkan dosa, yang memanaskan dosa, yang mengkikis dosa, itu Ramadan artinya. Ya, jadi kalau kita Ramadan dosa masih ada, belum bisa dikatakan Ramadan. Ya, belum bisa dikatakan Idul Fitri, hanya menahan puasa saja, menahan rasa haus dan menahan rasa lapar. Makanya dikatakan tadi itu begitu, laisal id liman ta'atu laisal id liman markabuhu jadid, ya. Bukan Idul Fitri kalau dia punya kendaraan baru. Innamal id, akan tetapi Idul Fitri liman ta'atuhu yazid, kepada orang yang taatnya bertambah. Ya, jadi keluar daripada Idul Fitri taat harus bertambah. Ya, yang asalnya malas buka Quran, keluar daripada Idul Fitri baca Quran. Minimal 1 kali 1 hari kita baca ada daripada baca Quran. Ya, jangan sampai Al-Quran itu kalau 40 hari nggak dibaca, disimpan di rumah, dituntut. Siapa yang nuntut? Al-Quran yang nuntut. Ya, jadi jangan menjadikan 40 hari lewat nggak ada yang baca Quran. Walaupun 1 hari buka, walaupun kita hanya baca, kan ada surat Nun itu. Ya, walaupun kita hanya baca nunnya saja, nun, kita tutup lagi, tidak jadi masalah. Yang penting 1 hari ada bacaan Quran di dalam kita punya rumah. Ya, jadi rumah itu tergantung daripada dia punya penduduk. Ya, kalau rumahnya senantiasa dipakai baca Quran, anak cucunya kelak bakal ada yang jadi ahli Quran. Kalau rumah senantiasa dipakai untuk bersolawat, anak cucunya kelak punya ikatan khusus sama Rasulullah. Tapi kalau rumah tersebut dipakai judi, ya, dipakai zina, dipakai, anak cucunya bakal ada penerus hal maksiat seperti itu. Jadi rumah itu tergantung penduduknya. Kalau kita hidupkan dengan ibadah, anak cucu kita kelak ada yang ahli ibadah. Tapi kalau kita hidupkan dengan maksiat, anak cucu kelak bakal jadi ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, daripada menyongsong kemenangan ini, ya, salah satunya adalah apa? Perbaiki kita punya wadah, hati. Ya, jadi ketika kita Idul Fitri benar-benar dikatakan Idul Fitri, ya, bukan hanya Idul Fitri secara fisik, ya, tapi Idul Fitri secara benar. Nah, ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah akan kita buka daripada tanya jawab. Karena begini, di dalam kitab Zubat itu mengatakan bahwasanya ilmu itu, ya, kalau seandainya ilmu itu yang kita dengar pada sore kali ini, ya, maupun pemirsa yang lagi dengar mungkin di mana saja berada, nggak akan kita bisa ambil 100% dari pertama yang saya ucapkan sampai terakhir, nggak bisa. Ya, paling yang bisa kita ambil, oh saya mau ambil ucapan salam yang tadi, oh saya mau ambil yang harus menjaga lisan, saya mau ambil yang harus menjaga hati, saya mau ngambil yang ini, ya, tidak apa-apa. Jadi fa'mal walau bil usyri zakat, amalkan itu ilmu walaupun daripada hitungan 1/10 daripada zakat. Ya, jadi jangan keluar dari sini hilang itu ilmu. Karena manusia sifatnya begitu, keluar dari 3 langkah 3 langkah balik dari majelis, aduh tadi ustaz bilang apa ya? Makanya jangan menjadikan ilmu O yang kita dapatkan di majelis diganti dengan ilmu A. Apa itu ilmu O? Duduk di majelis sudah dapat pencerahan. Oh begitu ilmunya. Sampai di luar ilmu O rusak gara-gara ilmu A. Ustaz bilang apa ya?
hancur ilmunya, hilang, habis. Ya, syukur-syukur kalau pegang nomor bisa dichat ulang. So, tadi saya minta penjelasan lagi, saya kurang paham begini-begini. Ya, maka dari itu kalau sudah kita pahami di majelis seperti itu, amalkan. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Ghazali mengatakan al ilmu bila amalin junun. Ilmu dengan tanpa diamalkan itu bagaikan orang yang hilang akal. Kenapa? Sudah dikasih faham sama ilmu tapi tidak mau melaksanakan itu ilmu. Sudah tahu faedahnya, sudah tahu fadilahnya, tidak mau melaksanakan. Makanya dikatakan oleh imam tersebut junun, orang gila. Ya, jadi yang punya ilmu, ya silakan ya diamalkan, dikaji, dibagi, berbagi. Karena ilmu itu bagikan air. Kalau dia terus mengendap, tidak dibagi, tidak diamalkan, tidak dikaji, dia bakal keruh. Tapi kalau terus jalan, dia bakal bersih. Lihat itu air sungai, bersih terus. Ya, karena jalan terus, diamalkan, dikaji, dibagi, ya, dikasih. Kemudian wa amalun bila ilmin la yakun, beramal tanpa berilmu enggak akan bisa jadi. Mustahil jadi. Mau beramal tanpa berilmu enggak akan bisa jadi. Coba mau bikin kue jalan kote tapi enggak tahu cara bikinnya, jadi panada nanti. Ya, itu karena enggak tahu ilmunya, makanya dikatakan orang mau beramal tanpa berilmu enggak akan bisa jadi. Ya, contoh mau bikin kue apa tapi enggak tahu caranya, ilmunya enggak tahu, malah jadi buyar nanti, ya. Maka dari itu ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami segenap jamaah Darul Muhibbin ya mengajak kepada antum-antum sekalian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan nuntut ilmu ya. Jadi jangan keluar daripada bulan suci Ramadan tidak nuntut ilmu lagi, enggak, terus nuntut ilmu ya. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan kita punya ibu sampai dia yang lahat tetap nuntut ilmu. Jadi enggak ada kata lulus nuntut ilmu, tamat nuntut ilmu, enggak ada. Walaupun orang sudah keluar dari pesantren berapa tahun, enggak ada tamat nuntut ilmu, enggak ada lulus nuntut ilmu ya. Tetap nuntut ilmu sampai di liang lahat ya. Sekali santri tetap santri ya. Tetap orang yang sudah jadi ustadz pasti punya guru, sambung kepada Rasulullah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan, dan kami persilakan ibu-ibu majelis ta'lim Darul Muhibbin untuk bertanya bebas, mau di dalam konteks kita punya tema atau mau di luar. Baik, langsung saja ada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, apa sih arti kata Idul Fitri? Oh iya ya. Ya. Halimatus Sa'diyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah, yang jawab adalah mengambil nama daripada nama ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teringat daripada cerita Halimatus Sa'diyah ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi kekeringan di kampungnya Halimatus Sa'diyah lagi kering, tidak ada air, rumput jadi warna kuning yang asalnya, pokoknya kemarau full. Akhirnya Sayyidah Halimah ini jalan-jalan ke kota Mekah ya. Dia lihat banyak ibu-ibu yang menawarkan ASI-nya. Dia juga begitu ya, tapi dia lihat satu anak yang digendong oleh Sayyidah Aminah bercahaya sekali ya. Nggak ada dia pernah lihat anak yang sebercahaya itu ketika digendong sama ibunya. Akhirnya dia bilang, biar saya yang susui ya. Dia kejar Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah nggak mau. Sayyidah Aminah lari pulang ke rumah, tetap Sayyidah Halimah ikutin ya. Sampai ke dalam rumah dia bilang, ya Sayyidah Aminah, bolehkah kau izinkan saya untuk lihat itu anak? Dia bilang, silahkan kalau untuk lihat ya. Sampai lihat, subhanallah, dia ndak puas lihat, mau dibawa pulang ya, mau dibawa pulang. Akhirnya bilang sama Sayyidah Aminah, saya bawa pulang satu hari saya susui ya. Mikir-mikir Sayyidah Aminah silakan, fadhal ya. Yang tadi berjejer itu ibu-ibu yang di kota Mekah itu yang sama profesinya dengan Sayyidah Halimah, itu sudah duluan pulang ke mana tempatnya ya. Sayyidah Halimah baru bawa Rasulullah ya. Ketika dibawa Rasulullah SAW, untanya yang sudah lesu karena kemarau, untanya yang sudah lesu karena tidak minum jadi segar. Rasulullah naik di untanya Sayyidah Halimah itu langsung untanya tegak ya, langsung lari dipacu. Orang-orang yang sudah duluan tadi dilambung semua sama Sayyidah Halimah. Kenapa? Di belakang ada siapa? Rasulullah SAW ya. Sampai di kotanya, begitu itu onta Rasulullah masuk ke dalam kota itu, rumput-rumput yang dipandang jadi hijau ya. Hewan-hewan yang asalnya tidak ada air susu yang keluar darinya jadi keluar ya. Orang heran, ya Sayyidah Halimah, apa yang kau bawa sehingga kamu ajib begini, dahsyat begini? Dia bilang, tidak tahu ya, saya hanya membawa Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW ya. Orang belum tahu bahwasanya dia Rasulullah waktu itu
Ya, sampai besar, sampai ibunya pun mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Halimah adalah salah satu orang yang berpengaruh di dalam Islam, ya. Alhamdulillah, ya. Pertanyaan dari Umi Halimah. Pertanyaannya adalah apakah arti daripada Idul Fitri? Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu suci. Ya, saya ulangi, Id itu kembali, Fitri adalah suci. Makanya orang yang ulang tahun biasa kita bilang apa? Id milad, ya. Kembali ulang tahun, ya. Id milad ya akhi ya ukhti, ya, itu Id milad. Sama pun di dalam bulan suci Ramadan, Id Fitri, ya. Idul Fitri kembali dalam keadaan suci. Jadi arti daripada Idul Fitri itu kembali dalam keadaan suci. Suci apa? Suci lahir, suci batin. Ya. Sebenarnya lahir ini apa sih? Kita bilang mohon maaf lahir batin. Lahirnya yang dipertanyaan, kok bilang lahir? Ya. Sebenarnya lahir ini zahir, ya, mohon maaf zahir batin. Cuma orang dulu kita dha diganti lam, ya. Coba zuhur, apa dibilangnya? Luhur. Zalim apa dibilangnya? Lalim. Ya orang dulu begitu, ya. Makanya orang-orang yang tidak paham, lah kok ini orang bilang mohon maaf lahir batin, bukannya zahir batin? Itu sebenarnya zahir batin, ya. Cuma mengikuti daripada dulu itu. Sampai sekarang bilangnya lahir batin. Sama dengan duhur. Sebenarnya sholat zuhur. Tapi orang-orang bilang sekarang apa? Sudah luhur. Lohor. Ya, luhur, lohor. Terserah. Yang penting sholat. Ya. Kemudian zalim jadi lalim. Ya, jadi pada Idul Fitri itu kembali dalam keadaan suci. Ya. Maka dari itu ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sucikan kita punya hati, sucikan kita punya fisik. Innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Kalau fisik kita perbagus, begitu pula kita perbagus kita punya hati. Kalau kita punya mata hitam, kita jaga dari kotoran, begitu pula kita punya hati, jaga daripada hal-hal penyakit hati yang tidak diridhai oleh Allah. Jadi makna Idul Fitri kembali dalam keadaan suci lahir dan suci batin. Ya, zahir dan batin. Bisa difahami Umi Halimah? Ya harus semangat ya. Mau Idul Fitri harus semangat. Cuma THR belum turun ini. Ya boleh dihilang. Baik, masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Ibu Wiwi. Adapun yang kami mau tanyakan Pak Ustadz, apakah diharuskan Lebaran kita memakai baju baru Pak Ustadz? Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kayaknya Ibu Haja Wiwi ini nanyanya lembut sekali ya. Kayaknya kerasa sekali puasa hari ini berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya kita yang jawab harus semangat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apakah harus untuk pakai baju baru ini? Ya, pakai baju baru, peci baru, boleh. Yang penting jangan istri baru. Ya jangan suami baru. nanti kena marah di rumah. Jadi dianjurkan ya untuk memakai pakaian-pakaian yang baru, tapi tidak diwajibkan. Cuma dianjurkan, ya, dianjurkan. Kalau ada silakan, kalau enggak jangan dipaksa. Daripada ngutang, ya, hanya untuk beli baju baru. Ini kayaknya kena semua ini ibu-ibu kalau saya bilang begini, ya, kena mental ini. Ya tidak hanya yang hadir di sini majelis taklim ibu-ibu Darul Muhibin, di rumah juga nanti kena lagi. Ya daripada utang beli baju baru, ini enggak usah. Jadi zaman Rasulullah SAW, Rasulullah melihat seorang yang anak kecil menangis ketika Idul Fitri. Ya, Rasulullah menanyakan kepada anak kecil, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, sesungguhnya abah dan umiku tidak ngasih aku baju baru dan aku sampai saat ini belum ada baju baru. Ya, ini baju sudah aku kenakan berapa hari dan sekarang adalah hari raya Idul Fitri. Rasulullah menangis di situ. Rasulullah bersedih mengatakan, apakah kamu mau ya Sayyidina Hasan dan Husain jadi saudaramu, ya Sayyidah Fatimah jadi ibumu dan aku jadi kakekmu? Dia bilang, ya Rasulullah, pengen sekali saya. Akhirnya masuk dalam Rasulullah. Jadi Lebaran itu nggak harus baju baru, ya. Anak yang diangkat oleh Rasulullah pun tidak memiliki baju baru, ya. Jadi yang punya, ya, yang lagi kelebihan rezeki tidak jadi masalah, ya. Kemudian kalau Idul Fitri itu disunnahkan datang ke tempat Idul Fitri itu jalanannya jauh. Contoh nanti kita buat di alun-alun ya, putar-putar dulu kemana biar pahalanya banyak.
ya. Tapi kalau waktunya sudah mau sholat, lurus-lurus saja. Ya, makanya disunahkan setelah sholat. Dahulu kalau di Tarim Hadramut sana, ya, di Darul Mustafa, di Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, kalau sudah Idul Fitri, ya, subuh itu sudah mulai jalan, tapi jalan putar. Setiap langkah ke Idul Fitri, langkah kanan dihitung pahala, langkah kiri dihapus dosa. Ya. Boleh jalan pun pendek, yang penting dikasih kecil dia punya jalan. Ya, enggak jadi masalah, ya. Terus Ustaz, bagaimana kalau yang pakai motor? Bagaimana kalau yang pakai mobil? Dia dihitung bannya. Ya, ban depan putar dihitung pahala, ban belakang putar dihitung hapus dosa. Ya. Jadi tetap dihitung, ya. Tapi itu enggak lewat, walaupun dia mau pakai apapun enggak lewat. Jadi baju lebaran itu, ya, dianjurkan tapi enggak wajib. Ya, kami ulangi, dianjurkan tapi enggak wajib. Terus yang laki-laki nih di rumah yang lagi dengar, dianjurkan lebaran Idul Fitri pakai sorban warna merah. Ya, itu dianjur Rasulullah SAW salat Idul Fitri pakai sorban warna merah. Ya, jadi laki-laki yang di rumah, ya, kalau tim hura-hura kami nih, ya, bisa pakai sorban warna merah. Ya. Kemudian ma'asyarul hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu-ibu Majelis Ta'lim Darul Muhibbin. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan Umi Halimah tadi, ya, untuk baju baru itu enggak usah terlalu difikirkan, ya. Jadi 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan hidupkan dengan ibadah, bukan hidupkan dengan open di rumah. Ya, open dihidupkan, ya, kue dipanaskan, kue digosongkan. Ya, boleh memuliakan tamu termasuk daripada iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, tapi jangan lupakan 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ya, sudah hilang lagi tuh sholat tarawih gara-gara bikin kue. Sudah hilang lagi sholat witir gara-gara bikin kue. Jangan, ya, laksanakan, tetap hidupkan. Walaupun sholatnya di rumah, nggak usah harus ke masjid. Walaupun di rumah sholatnya jadi masalah. Sebagaimana kita kejar itu dunia begitu, kejar pun akhirat begitu. Ya, biar seimbang. Ya, mungkin begitu, ya, Haja Wiwi. Ya, jadi harus semangat, ya. Ucap salamnya jangan lemas-lemas. Nanti ketahuan. Baik, mungkin masih ada lagi pertanyaan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Yusni Mokodompis mau bertanya, Ustadz. Silahkan. Apa arti daripada minal aidin wal faizin? Ya, hebat pertanyaannya, ya. Yang selama ini kita ucapkan kita nggak tahu nih, minal aidin wal faizin, ya. Sebenarnya minal aidin wal faizin ini artinya minal aidin, dari 2 aid. Minal aidin, daripada Idul Fitri. Ya, minal aidin, daripada Idul Fitri, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Kita simpulkan makna tersebut. Orang-orang yang beruntung adalah yang mendapatkan Idul Fitri. Yang tadi kita jelaskan, fitri suci secara fisik, suci secara zahir. Ya, jadi minal aidin wal faizin itu kalau kita ucapkan, ya, selamatlah bagi kalian orang-orang yang beruntung yang telah mendapatkan Idul Fitri. Itu arti yang sebenarnya. Bukan artinya mohon maaf lahir batin. Kadang kita kan nyambung minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Artinya bukan mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin itu sambungan daripada minal aidin wal faizin, bukan arti daripada minal aidin wal faizin. Kalau arti daripada minal aidin wal faizin, daripada hari raya wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Dalam artian orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang sedang Idul Fitri, hari raya. Ya, pasti beruntung. Kenapa? Bahagia. Ya, indah. Ya, jadi bahkan saking hebatnya ini Idul Fitri diharamkan puasa. Ya, Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh puasa. Ya, jangan ada yang puasa ketika di hari raya. Kenapa? Harus benar-benar kita jadi orang yang beruntung, ya, dalam keadaan Id kembali, betul, dari kita punya masa-masa jahiliyah, Id kembali ke Islamiyah. Ya, yang jahiliyah begini kembali. Ya, maka dari itu ma'asyiral hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Yusni. Ibu Yusni Mokodompis, ya, berarti orang Manado. Bitung. Betul, Ibu? Bitung. Kita salah berarti, ya. Jadi orang Manado kalau bicara dengan orang Bugis itu enggak bisa jadi-jadi, ya. Karena orang Bugis bilang kita itu kamu, orang Manado bilang kita itu
saya. Jadi kalau baku ketemu ya kita terus. Ya, alhamdulillah ya, hebat ya Majelis Taklim Darul Muhibbin ini, semua daripada suku ada di sini. Bitung, Manado, Bugis, Jawa, ya, semua lengkap, ya, semua lengkap. Jadi yang namanya majelis, ya, itu duduk menuntut ilmu tanpa melihat ras, suku, budaya dan bahasa. Yang penting satu niat untuk membahagiakan hati Rasulullah SAW, ya, menuntut ilmu Rasulullah SAW. Jadi nggak ada itu namanya majelis, kamu kan orang Jawa nggak usah ikut kamu kan orang Bugis nggak usah ikut nggak ada, ya. Semua berkumpul jadi satu di dalam keridhaan Allah, di dalam keridhaan Rasulullah, ya. Jadi ini adalah PR bagi kita di setiap majelis taklim manapun, terima siapa yang mau masuk, ya. Jangan sampai ada kita, kamu begini, kamu bukan orang saya, enggak. Ya, namanya majelis taklim diterima. Karena kalau kita tidak terima, namanya bukan majelis lagi, majelis. Ya, majelis duduk tak jelas. Ya, tapi kalau majelis yang jelas, ya, yang menuntut ilmu baginda Rasulullah SAW. Jadi begitu ya, Ibu Yusni, minal aidin wal faizin itu selamat bagi orang-orang yang beruntung yang melaksanakan atau yang sedang hadir, ya, sedang ada di dalam Idul Fitri. Bukan artinya mohon maaf lahir batin, ya. Mohon maaf lahir batin itu sambungan daripada minal aidin wal faizin, bukan arti daripada minal aidin wal faizin. Bisa dipahami Ibu Yusni? Iya, Pak Ustadz, makasih banyak. Oh iya, sama-sama. Apa bahasa Bitung sama-sama? Horas. Sama-sama. Oh, sama, sami-sami. No, Horas itu Batak. Ya, mungkin begitu ya. Demikianlah tadi penyampaian singkat dari Ustadz Alvan Fuadi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Semoga kita Amin, bisa amin. meraih kemenangan bersama-sama. Amin. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Alvan Fuadi. Ya, sebelum kita akhiri kita punya kajian risalah berbuka puasa, ya, di penghujung daripada bulan puasa ini, ya. Insyaallah besoknya kita sudah takbiran, ya. Mari kita tutup dengan doa, semoga benar-benar kita dapatkan Idul Fitri, benar-benar kita dapatkan kembali dalam keadaan suci, ya, suci fisik kita, suci hati kita, suci kita punya mulut, suci kita punya telinga, punya mata, punya kaki, punya tangan, dari semua hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menyongsong daripada kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka lazzata ta'atik wa harrimna lazzata ma'siyatik. Allahumma barik lana fi akhir min Ramadan. Allahumma astur uyubana fi akhir min Ramadan. Allahumma rfa' darajatana fi akhir min Ramadan wa ballighna Idul Fitri ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim ya Aziz ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim Darul Muhibbin dan Ustadz Alvan Fuadi yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya Hikmawati Hasan selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca doa penutup majelis yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.